there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bro Channel pendidikan dan pembelajaran yang selalu ingin berbagi info dan tutorial dengan sahabat Bro Channel dimanapun berada. Saya berharap semoga sahabat Bro Channel semua berada dalam keadaan sehat walafiat setelah semalam barangkali ikut merayakan tahun baru 2021, atau mungkin semalaman bertafakur berpikir ke depan mau apa dan bagaimana di tahun 2021 ini. Sahabat Bro Channel yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sahabat semua, terutama bapak dan ibu guru, untuk bersama-sama membuat channel YouTube. Kenapa saya ingin mengajak sahabat semuanya membuat channel? Apa perlunya? Ya. Karena sampai saat ini belum ada kepastian, ya. Kita itu mau tatap muka dalam pembelajaran di sekolah ataupun mau tetap daring. Sementara edaran yang kita dapatkan, ya, diundur lagi sampai tanggal 16 Januari 2021. Sehingga apa? Kita perlu mengemas model pembelajaran dengan menggunakan video yang diupload di channel YouTube. Jadi sahabat perlu untuk apa istilahnya membuat channel supaya bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswinya, termasuk oleh siapa saja yang tertarik dengan video yang sahabat Bro Channel buat. Nah, kalau kita lihat sekarang itu banyak, ya, para artis atau mungkin para politisi dan lain sebagainya, termasuk bapak dan ibu guru, itu banyak yang membuat channel di YouTube. Kita lihat misalnya, ya, ada, nah ini Deddy Corbuzier juga membuat channel di YouTube. Kemudian ada lagi, nah, misalnya Refli Harun, dan banyak. Ada yang bentuknya vlog juga ada dan lain sebagainya. Kenapa? Nah, ini ada beberapa hal yang barangkali ini juga, ya, harus kita miliki. Kenapa? Yang pertama itu sebagai wadah aktualisasi diri. Jadi tidak hanya orang terkenal saja yang memiliki wadah untuk aktualisasi diri. Tidak hanya artis, ya, politisi, guru pun harus. Nah, apa itu aktualisasi diri ini? Saya kalau melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada dua pengertian. Yang pertama, tingkat kebutuhan manusia tertinggi. Jadi kalau ini nih, aktualisasi itu tingkat kebutuhan manusia tertinggi yang situasi dan kondisinya memberikan kesempatan dan kemungkinan untuk mengembangkan bakat dan karirnya. Dalam kondisi normal, barangkali bapak dan ibu guru disibukkan dengan ada membuat RPP, membuat penilaian, membuat perencanaan, melaksanakan pembelajaran dan lain sebagainya. Tampilan dan sehingga kemampuan yang dimiliki oleh bapak dan ibu guru selain mengajar itu terlupakan. Saya yakin di antara bapak dan ibu ada yang berbakat menjadi seorang dai, ya. Kenapa ceramah-ceramah yang dilakukan itu tidak kita rekam dan kita simpan di dalam channel YouTube kita?
Atau barangkali hobi bapak dan ibu bermain gitar atau musik ya, kenapa tidak direkam kemudian diupload ya di dalam channel kita? Atau barangkali bapak ibu yang memiliki keterampilan membuat masakan, kenapa tidak kita rekam dan kita upload ya, kita jadikan vlog ya, kemudian diupload di channel yang bapak dan ibu miliki. Nah, semua itu ketika tersimpan di dalam channel YouTube, kapanpun dan dimanapun bisa diakses oleh semua orang. Nah, barangkali pengertian dari aktualisasi diri yang kedua ini, yang baik usaha berkelanjutan untuk memenuhi tujuan tertentu, ini bisa kita jadikan referensi, yaitu apa? Dengan kita memiliki channel YouTube ya, dengan kita memiliki vlog dan lain sebagainya, maka di antaranya barangkali ada yang istilahnya memesan masakan, kemudian ada yang minta karena kemampuan bermain musiknya ya, atau menyanyi dan ngaji ya, itu bisa direkam untuk dijadikan bisnis dan lain sebagainya. Yang jelas kita pun dengan memiliki channel YouTube, kita mendapat kesempatan untuk memperoleh uang dari iklan yang masuk dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh YouTube. Misalnya ada subscriber yang jumlahnya di atas 1000, kemudian jam tayang dan apa istilahnya yang ditonton itu mencapai 4000 jam tayang, maka setelah itu kita video-video yang kita upload di channel itu akan mendapatkan royalti dari iklan-iklan yang masuk di dalam video kita. Nah, ini ke depan kita akan bisa mendapatkan uang dari YouTube. Nah, ini tujuan lainnya, tapi yang jelas kita tidak usah berpikir ke situ dulu. Yang penting hobi kita, kemampuan kita tersalurkan ya, bisa dilihat orang, bisa ditonton dan memberikan manfaat bagi orang lain. Itu yang kita pikirkan dulu. Masalah nanti mendapatkan uang atau tidak, ketika video-video kita banyak ditonton ya, kemudian ketika video kita banyak di subscribe, maka secara otomatis kita akan mendapatkan uang dari YouTube. Makanya di sini diperlukan kemampuan untuk membuat konten-konten dari YouTube, dari video yang kita buat itu sebagus mungkin sehingga banyak yang like dan subscribe. Oke sahabat Bro Channel dimanapun berada, untuk membuat channel YouTube itu sebenarnya sangat mudah. Yang penting kita punya Gmail ya, punya akun dari Google, maka kita tinggal masuk ke youtube.com. Nah, kita tuliskan di sini youtube.com. Klik pada youtube.com. Selanjutnya kita klik pada sign in di sini untuk masuk ke akun Google ya. Kemudian diklik, nanti akan keluar seperti ini. Nah, akan diminta untuk memilih akun yang kita miliki. Nah, karena di sini saya memiliki akun ada 3 ya, maka klik pada akun yang akan kita buat untuk channel. Nah, misalnya klik di sini pada Bro Channel, klik, maka akan keluar seperti ini. Nah, ini ya. Di sini emailnya sudah otomatis, kemudian kita tinggal menuliskan passwordnya. Setelah itu klik next. Setelah kita masuk, maka di sini klik ya untuk memasuki channel yang kita buat. Berarti di sini nanti akan ada pilihan create channel atau buat channel. Nah, karena di sini saya sudah membuat, maka tinggal kita masuk di sini. Klik di sini, maka akan otomatis masuk ke channel yang saya miliki. Nah, di sini pun kita bisa merubah nanti kelola akun ya. Kelola akun untuk merubah foto dan lain sebagainya, atau menuliskan nama. Nah, ketika create channel, maka akan masuk ke form yang bisa kita tulis. Ya, misalnya channelnya namanya apa,
ya, bidangnya pendidikan atau tutorial atau mungkin berita hangat dan lain sebagainya, tergantung kita akan menentukan nama channel dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah memiliki channel. Kemudian tinggal cara menguploadnya. Uploadnya tinggal di sini nih, kita klik, misalnya kita punya video yang kita buat melalui Android kita, nah kita klik di sini. Ini berlaku juga pada HP Android. Sama HP Android itu biasanya sudah langsung terhubung dengan koncan apa istilahnya YouTube. Jadi tinggal klik aplikasi YouTube yang ada pada ponsel atau Android Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian di sini otomatis tinggal klik ya, atau langsung saja bisa buat video. Nah, klik nanti di sini setelah buat, nah ini ada upload video. Jadi kita siapkan dulu videonya. Video apa saja, misalnya video tentang selfie kita, atau mungkin kita kadang apa istilahnya mengabadikan momen-momen penting yang ada di Android kita, maka kita tinggal menguploadnya. Nah, nanti setelah upload akan diminta untuk membuat nama dari video yang kita buat, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan satu persatu akan dibuat tutorial ya, sehingga mulai dari bagaimana cara tadi sudah ya, membuat video apa istilahnya, membuat channel YouTube, kemudian merekam video, kemudian akan diikuti dengan mengedit video. Nah, ini yang lama itu pada pengeditan video, kita menuliskan nama, judul videonya, kemudian ada tagnya dan lain sebagainya, supaya ketika diupload itu mudah diketahui oleh pemirsa YouTube. Untuk itu silahkan tonton video-video yang ada di Pro Channel ini sampai habis hingga paham. Kemudian jika belum paham bisa berkomunikasi melalui WA atau mungkin di dalam komentar. Banyak mahasiswa atau mungkin guru dan lain sebagainya yang berkomunikasi, bertanya melalui WA. Insya Allah akan saya layani. Ini saja barangkali yang bisa Pro Channel sampaikan. Sekali lagi, selamat tahun baru, selamat pula apa istilahnya, semangat yang baru di tahun yang baru ini ya, sehingga ke depan semoga lebih baik dan lebih berkah serta sukses. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.